Wiralaga. Kampung yang berada di pinggir Sungai Mesuji ini begitu melekat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Mesuji. Kampung ini sudah ada sejak tahun 1865 dengan sosok Pangeran Muhammad Ali atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Mat sebagai tokoh historis yang melegenda. Hari itu, pekan terakhir Oktober 2020, Sungai Mesuji mengalir tenang. 1-2 anak-anak bermain di dermaga Wiralaga. Sesekali terlihat kapal motor melaju di sungai itu. Hai pemirsa, jumpa lagi sama kita berdua. Jangan bosan-bosan di Seeker TV di Lampung View tentunya sama kita berdua. Kali ini kita lagi mau jalan ke mana Ti? Dermaga Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Katanya kalau nggak ke Dermaga Wiralaga ini kita tuh nggak ke belum ke Mesuji. Ini tuh salah satu ikon ya Bang ya? Ikon di Kabupaten Mesuji. Nah, seperti apa perjalanan kita? Karena katanya sih jalannya tuh lumayan ekstrim ekstrim. Makanya kita ganti mobil dari mobil kecil jadi mobil yang lumayan tinggi biar nggak kejaduk-jaduk. Bahasa apa sih itu kejaduk-jaduk? Maksudnya biar nggak mentok gitu di jalan. Nah, makanya itu ikutin terus keseruan kita, perjalanan kita ke Dermaga Wiralaga. Selama berapa jam ya Bang kira-kira perjalanan? 30 menit kita dari kompleks kantor pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Ikutin terus, tetap di Lampung View. Kami tiba di Dermaga Wiralaga di antar staf Pemda Mesuji. Perjalanan dari Brabasan, pusat pemerintahan kabupaten, menuju Dermaga Wiralaga membekaskan kesan mendalam. Sepanjang perjalanan, kami melihat hijau pepohonan dan padi menghampar. Ya, betapa kaya alam Mesuji. Ya, kita sekarang udah nyampe pasar Wiralaga. Jadi dari pasar ini sampai ke dermaganya berapa lama ya? Kita barasannya udah ngantuk. Jadi kita ikuti terus perjalanan kita ke dermaga Wiralaga. Akhirnya nyampe juga perjalanan kita di Dermaga Wiralaga di Kabupaten Mesuji. Dan ini terletak di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Tadi kita berangkat tuh jam 2 dari kompleks kantor pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Dan jalannya itu cukup off-road ya, bener, berliku-liku. Menguji nyali nggak sih? Uji nyali kita rame-rame tapi ya. Jadi tuh karena jalannya cukup panjang, sebenarnya deket tapi jarak tempuhnya, tapi karena jalannya yang belum memungkinkan untuk jalannya untuk belum ngebut, gitu benar. kan. Jadi kita itu butuh setengah jam untuk sampai di Dermaga Wiralaga ini gitu. Dan sekarang kita udah nyampe pemirsa. Kita berdua nih udah penasaran banget nih, ada apa sih di Desa Wiralaga ini sampai tuh orang bilang belum ke Mesuji kalau belum ke Dermaga Wiralaga. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita, langsung aja kita ke danau atau sungai ya Ti? Danau kayak Sungai kayaknya Ti ya. Sungai. Kita tanya aja ya sama benar-benar nanti ya. kita bakal tanya-tanya sama orang-orang sini ya. Oke. Seputar Desa Wiralaga. Ikutin terus guys. Kampung Wiralaga, Dermaga, dan Sungai Mesuji adalah bagian tak terpisahkan. Belum lengkap rasanya jika Anda ke Wiralaga tanpa menikmati suasana Sungai Mesuji dan Dermaga.
Sungai Mesuji memang menjadi nadi kehidupan orang Wiralaga. Meski kini Wiralaga sudah terhubung dengan infrastruktur jalan darat, orang-orang Wiralaga tetap menjadikan Sungai Mesuji sebagai jalur transportasi dan sudah pasti sebagai lahan mata pencarian. Wow, Ti, luas banget ya Ti ya sungainya Ti. Jernih gitu juga kayaknya, nggak ada sampah gitu ya, kayaknya bersih banget, terjaga gitu. Kayaknya ada bapak-bapak yang di situ, mending kita tanya-tanya deh sama tokoh. Ya kita juga pengen tahu ya Ti ya, seperti apa sih sejarah sungai ini gitu kan, terus bisa terbentuknya dermaga ini tuh seperti apa. Makanya kita langsung tanya-tanya aja sama salah satu tokoh masyarakat di Desa Wiralaga. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Kamli Saidin. Pak Kamli ini sebagai apa sih di Desa Wiralaga? Tokoh masyarakat. Sebagai tokoh masyarakat. Kita mau tanya-tanya nih Pak seputar Dermaga Wiralaga nih, katanya karena kita kan tadi baru datang dari Bandar Lampung. Betul. Nih. Nah kesini katanya kalau belum ke Dermaga Wiralaga ini belum ke Mesuji katanya. Sebenarnya bisa diceritakan nggak sih Pak, Dermaga Wiralaga ini apa gitu? Terus ada apa sih di sini tuh? Bisa diceritakan nggak? Oke. Dermaga ini Pak tahun 80 itu realisasi antara Pak Haji Mujizat, Pak Kadarsa, kepala desa pertama dengan tokoh masyarakat dari penerangan. Kemudian setelah 80 serah terima lahan dibangun tahun 81-82. Jadi 81-82 itu memang udah dibangun? Udah dibangun di sini. Anggaran 81-82, 86 selesai. 86 selesai. Betul. Terus jadi 86 udah langsung berfungsi. Sudah berfungsi. Fungsinya tuh bisa diceritakan nggak untuk apa aja? Nah waktu itu musim kapal, jadi kapal-kapal ini yang dari Bugis, dari Makassar, dari Madura yang muat 200 sampai 300 meter kubik itu kan. Itu dibawa ke Jakarta, keluar ke Jakarta. Oh, untuk transportasi nih dari Desa Wiralaga ini bisa menghubungi ke desa mana lagi Pak? Ke desa-desa lain, Gajah Mati, Sungai Ceper, Sungai Sidang, ke sini semua kan larinya. Tapi masih sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Dipakai terus transportasinya. Oh, gitu. Ada yang pengen speed, kalau yang nggak mampu itu kan otok biasa itu, otok kata orangnya, ketek. Ya main ketek itu. Oh, main ketek. Biasanya apa sih yang diangkut untuk ke desa-desa lain tuh apa kayak? Macam-macam, Mbak, kayu, gelam kan di sini usahanya kayu. Kadang-kadang ikan asin. Ya macam-macam lah. Kadang-kadang bawa material melalui pelabuhan ini. Gitu ceritanya. Kalau untuk masyarakat Desa Wiralaga sendiri itu mata pencaharian itu apa sih Pak biasanya Pak? Petani Bu, petani semua. Memang petani. Iya, Jadi Pak. memang transportasi air ini memang berfungsi sekali untuk mereka membawa hasil bumi gitu ya. Hasil bumi betul. Hasil pertaniannya juga. Iya, padi gabah itu kan. Hulu sungai ini di wilayah Sumatera Selatan menuju ke Laut Jawa. Dahulu, Sungai Mesuji merupakan jalur transportasi pengangkutan kayu Lampung menuju Palembang atau ke Pulau Jawa. Tahun 60-an hingga 90-an, kapal-kapal kayu ramai melalui jalur ini. Setelah dibuka jalur darat, jalan lintas timur Sumatera, jalur transportasi sungai mulai ditinggalkan. Desa Wiralaga ini sebetulnya desa yang aman, indah, tentram, terus desa yang menerima setiap pendatang, Welcome ya, Pak, ya? Ya welcome untuk semua pendatang. Nah jadi makanya saya juga dari keluarga udah banyak pindah ke sini. Terus kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya apakah ke Jakarta juga Pak? Waktu itu di bawah tahun 87, 86 karena jalan ini baru tembus sini. Transmigrasi itu kebutuhan masyarakat Wiralaga ini cabai sebatang pun dari Jakarta. Sampai sekarang? Sekarang udah kebutuhan dari sini, udah banyak petani, udah banyak waktu dari 87 ke bawah itu semua kebutuhan sembako itu dari Jakarta. Beras, cabai, minyak segala macam. Oke. Kalau ke Jakartanya sendiri lewat darat atau lewat? Lewat sungai, Mbak. Oh, sungai ini. Bener, sungai ya. ini. Nanti Ini keluarnya ke laut. Butuh berapa lama tuh Pak ke Jakarta, Pak? 24 jam lebih kurang. Kapal yang bawa boleh dibilang tongkang. Jadi kalau ibaratnya kalau di Pinisi, dia kan ada kapal Bugis, kapal Madura, terus kapal rakyat sendiri. Sini banyak mereka sini yang punya kapal.